Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu kelestarian alam, tugasnya siapa, bersama dengan Bang Firman Syah selaku pegiat lingkungan. Bang Firman, abang sendiri nggak tertarik misalnya jadi jurnalis kriminal atau jurnalis apa gitu selain dari lingkungan? Ya, sejatinya memang jadi jurnalis itu harus menguasai semua persoalan, ya kan? Karena kalau kita misalnya semua itu berhubungan, ya kan? Bicara soal jurnalisme lingkungan hidup itu kan, maka suatu ketika kita akan berhadapan dengan soal-soal pidana, ya kan? Bagaimana misalnya gugatan kelompok masyarakat atau apapun namanya, misalnya menggugat sebuah perusahaan yang mencemari lingkungan hidup, maka itu harus ke pidana, ya kan? Mau tidak mau kita juga harus memahami itu. Jadi semua lini itu harus tahu. Persoalan ekonomi juga kita bisa, walaupun cuma kulit-kulitnya kan, cuma bukan sok tahu gitu kan. Persoalan pertanian, kadang kita kerepotan juga dipaksa untuk gitu kan, misalnya basic kuliahnya cuma sosial gitu kan, tapi tiba-tiba dituntut untuk harus mengerti semua hal ya. Pernah misalnya kita repot tuh menangani soal isu-isu kedokteran, sementara kita tidak pernah kuliah kedokteran ya kan. Mau tidak mau kita harus cari dulu referensi kan, takut salah menulis, salah pula nanti bacaannya gitu. Ya gitu. Oke, tapi kalau dari perusahaan abang sendiri tidak menuntut ya misalnya abang harus jadi jurnalis lingkungan atau jadi jurnalis apa, enggak ya? Oke. Semuanya ya? Hari ini menjadi jurnalis itu harus punya spesifikasi, ya kan? Karena kalau menjadi jurnalis umum saja sudah banyak, ya kan? Bahkan sekarang para petani pun sudah diajarkan dengan jurnalisme warga, mereka sudah bisa menulis seperti wartawan. Lalu sekarang bedanya apa kita dengan yang lain kalau begitu, ya kan? Jadi kalau ibarat apa ya namanya? Kalau ibarat di akademisi itu kan ada udah tahap profesor, doktor gitu kan. Jurnalis juga harus seperti itu, punya spesifikasi, ya kan? Baik itu misalnya spesifikasi soal ekonomi, soal lingkungan, soal HAM, apapun terserah, tergantung minatnya gitu kan. Jadi ketika misalnya orang bilang ada isu soal ini nih, oh si Anu nih yang tahu nih, coba suruh dia untuk memberikan pemahaman terhadap kita. Jadi gitu, wartawan memang harus spesifik, punya keahlian. Oke, kalau abang sendiri itu. Bang Firman, ngelihat kondisi kelestarian lingkungan ya ada di Bengkulu ini gimana sih bang? Masih dalam kondisi aman kah atau sudah? Nggak aman sebenarnya. Karena apa tuh? Bengkulu tidak aman. Pertama begini, kita terlalu banyak, terlalu royal ya, memberikan kawasan terutama tanah dan juga kawasan hutan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan dan juga pertambangan baik batu bara maupun emas, ya kan, sehingga masyarakat yang juga seharusnya umumnya petani itu tidak punya tanah lagi, ya kan. Itu satu. Ini mengakibatkan kemiskinan kalau sudah lapar orang akan melakukan apa saja, ya kan. Orang kalau lapar misalnya, makanya tidak kriminal akhirnya tinggi gitu ya. Memang iya, mungkin bukan kriminal yang murni, namun diam-diam mereka akan mencuri kawasan hutan juga, ya kan, membuka secara diam-diam, itu menjadi persoalan. Nah, berikutnya kalau apa namanya itu ya, ini juga harus dikontrol gitu ya. Jadi misalnya bagaimana seketika sebuah perusahaan baik pertambangan maupun perkebunan sudah berjalan harus dikontrol, karena kan misalnya bagaimana kondisi kawasan tangkapan air mereka, ya kan? Bagaimana kondisi limbah mereka gitu kan. Nah, kejadian banjir di Bengkulu akhir-akhir ini itu salah satunya itu, selain juga memang aktivitas faktor apa namanya manusia individu juga ya, dan juga kondisi tangkapan air dan lain-lain banyak. Sekarang kan kita banjir juga kan bukan karena cuaca pada saat di Bengkulu, tapi juga kiriman seperti itu ya bang. Betul. Ya, dan juga mungkin irigasi di Bengkulu ini juga seperti apa bang kalau bang lihatnya? Kurang ya. Menurutku terutama kota ya, memang nggak bisa menyelesaikan persoalan banjir di Bengkulu itu umum. Pokoknya ini obatnya maka 10 daerah ini akan selesai. Kota ada pendekatan yang berbeda. Misalnya kota harus punya bagaimana strategi, apakah kanal atau apa, walau alam itu urusan pemerintah lah, jangan kita yang mikirin solusinya ya kan. Harus punya jalan keluar untuk itu. Karena saya melihat Bengkulu itu selain kota, selain persoalan alam sendiri, tapi ada persoalan teknis ya. Teknis yang itu memang disiasati oleh kemampuan manusia. Bagaimana menyelesaikan, mengurai persoalan banjir di kota Bengkulu gitu kan. Nah, berbeda dengan beberapa daerah yang lain. Misalnya kalau kayak di Bengkulu Selatan itu memang karena faktor atau lebong, faktor tanahnya yang memang labil. Jadi ketika hujan
dia akan longsor. Itu faktor alam. Bisa saja disiasati dengan misalnya penanaman kembali hutan atau hal-hal yang semacam itu. Nah, kota itu selain persoalan alam juga persoalan teknis karena kiriman dari hulu ya. Hulu ini juga ada Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong dan kota ya. Artinya 4 kepala daerah harus duduk bersama ya kan, yang harus ditengahi oleh gubernur. Tidak bisa ego di sini ya kan. Nggak bisa urusan kota itu kota saja karena urusan benteng juga gitu. Nah, gubernur juga harus menjadi wasit di sini. Karena ya, sering terhubung mereka ya. Sering terhubung ya kan. Nah, ketika sudah bertemu kepala daerah ini, aku pikir ya tinggal urusannya ke kementerian lagi kan. Karena saya yakin uangnya nggak sedikit itu, triliunan gitu. Iya. Ya. Tapi ada nggak sih upaya untuk menjaga lingkungan sekitar, misalnya dari pemerintah sendiri dengan juga lihat banyak sekali ya perusahaan ilegal yang mulai merambah kawasan kecil hutan saja dulu mungkin. Yang kedua untuk kota, perbaiki seluruh irigasi kita ini. Apa sih kalau siring kalau bahasa kita tuh ya? Iya. Siring-siring di Kota Bengkulu ini kan banyak ide standar gitu. Terus kan. kadang juga mulai ditutupi sih bang. Iya. Kan? Nah itu mungkin tugas PUPR kota ya kan. Mana yang punya kota, mana yang belum punya provinsi. Coba dong didata, ya kan dirapikan ya kan. Ini kadang kita tidak bingung ya kan. Mana siring, mana datar dengan tanah. Aku pikir coba pemerintah mulai melakukan itu dulu ya kan. Rapikan dulu parit-parit kita itu ya kan. Memang besar kalau semua mau dirapikan ya kan. Mulai dari tingkat parit tingkat RT sampai tingkat wilayah kota itu dirapikan. Dan aku pikir mahal memang. Ya, karena memang harus pelan-pelan dari situ. Karena kalau misalnya kita bicara hal yang lebih besar, kalau siring di kota tidak dibersihkan juga akan repot juga, tidak diperbaiki gitu kan. Itu satu ya kan. Yang kedua memang ada faktor alam ya kan. Bagaimana misalnya Laut Bengkulu itu kalau pasang, dia mendorong air dari air laut itu ke hulu. Itu juga jadi dorong-menorong seperti itu ya kan. Nah, aku pikir semua punya metodologinya sih untuk jalan keluar. Tinggal mau atau tidak kita mencari solusi itu ya kan. Semua teknologi itu sudah punya jawabannya kan. Tapi kalau dari pemerintah dan juga masyarakat saat ini, adakah kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan? Sudah banyak sekali ya kan? Kalau berbicara ke masyarakat sudah banyak sekali ya kan. Ada misalnya gerakan mengut sampah yang begitu populer, pahlawan sampah ya kan di Bengkulu, yang anak-anak muda kecil-kecil, belum lagi kelompok pengajian ya kan, belum lagi macam-macam, sampai para PNS pun sudah kebagian. Ini punya dinas ini, punya dinas ini. Tapi itu tadi sekali lagi tidak akan menyelesaikan persoalan ya kan. Kalau tidak ada sebuah sistem yang dibuat yang memang harus dipatuhi ya kan. Siapa yang punya sistem itu ya kepala daerah dong ya kan. Kalau kita ini kan cuma masyarakat saja ya kan. Kita sudah beruntung misalnya mau mengeluarkan uang kita untuk tukang sampah di lingkungan kita ya kan. Jadi kalau misalnya kita itu juga sudah satu bentuk kontribusi kita dong ya kan. Nah, tinggal di mana kontribusinya pemerintah ya kan. Kami udah kerja nih gitu kan. Kasihan ibu-ibu yang harusnya PNS, yang misalnya dia PNS Bapeda misalnya, contoh ya, dia harus membersihkan kawasan pantai panjang tertentu, ini jatah Bapeda. Itu bukan tugas dia gitu kan. Jadi menurutku sistem itu harus dibuat oleh pemerintah. Iya, bukan hanya masyarakat yang juga turut andil, tapi juga pemerintah. Kalau masyarakat sudah turut andil, pajak dia bayar ya kan, mengutin sampah tiap Jumat, Sabtu, Minggu, gorong, mereka sudah lakukan ya. Sekarang pemerintah, gitu. Jangan pemerintah maksud ke kepala daerah dan teman-temannya itu, jangan mengikuti gaya masyarakat, ya kan. Masyarakat ambil sampah, dia ambil sampah juga, nggak gitu ya kan. Urusan ngambil sampah, urusan masyarakat lah. Kami udah bisa ambil sampah ini. Urusan ente membuat kebijakan seperti apa agar ini tertib gitu kan. Agar ibaratnya satu pencet knob saja, maka bersih sampah. Nah, itu urusan pemerintah karena mereka digaji oleh kita ya kan. Jangan lagi diberikan ke kita kan. Kita lagi dimarahin misalnya. Ternyata serba salah juga ya, dan juga kondisi kelestarian alam ini juga banyak soal banjir, soal hutan. Kalau soal gempa Bang, ini juga terkait dengan kondisi alam? Ya, kalau gempa itu kan memang soal prediksi-prediksi ya. Memang kadang dia punya prediksi ilmiah gitu kan. Tetapi kadang juga tidak bisa menjadi rujukan, menjadi pegangan lebih tepat gitu kan. Yang pasti kalau soal urusan gempa adalah bagaimana mitigasi bencana, penanganan bencana kita di Bengkulu. Kadang kan kalau gempa itu ketika terjadi gempa kita siaga nih, ketika kita lengah. Misalnya boleh kita cek misalnya bagaimana kesiapan deteksi alarm tsunami dan gempa di Bengkulu per hari ini, itu pasti udah hilang semua tuh kan? Karena udah lama tidak gempa besar gitu kan. Tapi nanti pada saat terjadi gempa besar, rame-rame juga kita akan menganggarkan anggaran cukup besar untuk beli alarm, bangun shelter segala macam. Misalnya bagaimana shelter tsunami, apakah misalnya kondisi shelter tsunami kita yang ada hari ini di beberapa titik itu siap, misalnya hari ini terjadi tsunami misalnya, apakah sanitasinya cukup baik atau kalau listriknya baik, itu kan mungkin
kita tidak bisa jaminnya ya. Iya. Lengahnya sih itu saja kadang-kadang. Kalau untuk urusan bencana. Oke, kita ambil contoh aja kalau misalnya di Jepang. Di Jepang itu kan mereka tuh pemerintahnya sudah membuat sistem bahwa peringatan dulu nih baru terjadi gempa. Kalau kita kan gempa dulu baru terjadi Iya, peringatan. iya. Hal-hal seperti itulah sebenarnya kan pemerintah juga ikut andil kan Iya. dalam menjaga kelestarian alam ini begitu ya. Memang ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang fokus pada penanganan bencana gempa, kayak misalnya teman-teman di Muhammadiyah ya kan, MDMC, mereka sering melakukan simulasi gempa ya kan, mereka sering misalnya latihan, dan alhamdulillah masih ada, tapi sifatnya kelompok-kelompok organisasi ya. Oke, kalau dari abang sendiri bang, sampai saat ini masihkah sebagai pegiat lingkungan atau hanya sambil-sambilan saja sebagai jurnalis lingkungan juga? Saya nisbatkan gitu ya. Saya berjuang dari sisi menulis, karena saya kebetulan tidak punya kekuatan misalnya untuk mengusir perusahaan-perusahaan peramah lingkungan. Saya tidak punya kemampuan, saya cuma menulis saja gitu. Begitupun saya juga tidak punya waktu banyak untuk mengambil sampah di pantai. Iya, jadi Jadi relawan gitu ya. Berbagilah, berbagi peran lah ya kan. Biar saya mungkin di posisi Menulisnya, kalau menulis, ya. teman-teman yang lain mungkin dari sisi apa, kemudian dari teman-teman yang lain dari sisi kebijakan. Jadi enak bareng. Jangan semua mau ngambilin sampah. Berbagi, jangan semua juga mau nulis. Tapi ya jangan kan? juga semua orang nggak mau ngambil sampah. Betul, ya betul. kan? Ya minimal kan kalau kita sudah menyelamatkan sampah di rumah kita saja, itu sudah kontribusi kita ya. Benar banget, untuk menjaga kelestarian alam Iya. tadi. Oke bang, kita akan jadi senang. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu kelestarian alam tugasnya siapa. Kami kembali setelah jeda pariwara berikut ini.